Halo, salam bahagia. Hola, salam bahagia. Ketemu dengan Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri. Tadi pagi dari jam 9 sampai jam 12, saya baru aja bikin webinar gratis untuk teman-teman perempuan yang masih single ya. Baik itu masih belum menikah atau pernah menikah ya. Kenapa saya bikin untuk yang single? Ini adalah sebagai bagian dari dharma saya. Ini gratis, tapi walaupun gratis, kadang-kadang orang suka nggak menghargai. Kesannya gratis itu adalah murahan, padahal enggak. Karena ya tadi yang saya lakukan adalah saya kayak saya membantu orang, memfasilitasi orang untuk menjadi versi terbaiknya atau memperbaiki vibrasi energinya. Jadi tadi materinya adalah teman-teman bisa lihat ya. Tadi adalah materinya tentang mengenal siapa diri kita. Kenapa saya walaupun ini gratis, tapi saya pengen menyaring orang-orang perempuan single yang benar-benar pengen berubah, bukan cuma ada yang gratisan ikut nggak kayak gitu. Karena saya pengen orang pengen berubah itu harus dari dalam diri. Kalau cuma pengen berubah tapi ngarepin bantuan dari orang, minta disuapin, nggak pengen nggak punya kesadaran diri untuk pengen berubah, itu akan susah. Perubahan harus berasal dari kesadaran, harus dari consciousness ya. Kalau cuma baca informasi aja nggak benar gitu ya, baca informasi pendaftaran nggak benar, gimana orang bisa berubah? Jadi itu tadi yang saya bagikan adalah pertama itu tadi diawali dengan meditasi. Selamat siang Mbak Rima. Ini saya ubah dulu. Ya, ini tadi adalah materi dari Happy Woman. Saya kasih nama Happy Woman karena apapun itu kan pasti mau menikah atau enggak, mungkin nanti akan menikah gitu ya. Jadi ini diawali dengan jadi yang saya bahas adalah tentang siapakah diri kita ya, untuk bisa bijak, untuk bisa mencintai diri, untuk bisa sukses, kita harus lebih tahu siapa diri kita ya. Dan setiap orang masih berbeda-beda, dan kadang-kadang orang kayak pengen seragam sama orang lain karena kok nggak berani menjadi dirinya yang sendiri kayak gitu. Tadi yang saya bahas adalah tentang siapa aku, apa yang aku mau, dan bagaimana mencapai tujuan hidup dengan manifestasi dan juga menggunakan Chinese Metaphysics ya. Ini materinya. Jadi tahu tentang peaceful blossom-nya gitu ya. Nah, tadi kita kayak ngebuang energi negatif dari kita dengan meditasi, dengan latihan membuat karakter yang nggak bagus dari diri kita buang. Terus ini terus tadi yang saya tambahkan adalah manifestasi. Jadi manifestasi itu ada beberapa ya. Ada yang dengan kita membuat kotak manifestasi atau manifestation box atau manifestation jar, apapun itu bentuknya, pokoknya tempat mungkin bisa taruh di gelas atau apapun itu ya. Kita menaruh kayak kertas di post-it, kita taruh di situ apa yang kita manifestasikan entah untuk tahun ini atau tahun depan atau 5 tahun ke depan ya, itu kita taruh di situ dan kita diamkan setelah naruh. Dan saat naruh sebaiknya energi kita energi yang vibrasinya tinggi. Gimana cara untuk vibrasi kita tinggi? Kita harus kalau mau meditasi, kalau misalnya nonton film yang selaras dengan manifestasi kita yang buat kita bahagia, dan alam bawah sadar kita akan membayangkan itu. atau teman-teman ya meditasi dulu, membuang energi negatif sampai membayangkan kebahagiaan sesuai dengan vibrasi yang akan kita tarik ya. Prinsipnya adalah be the energy you wanna attract. Nah, terus kalau udah
Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini lebih gampang untuk semua orang karena kayak bisa disentuh dan bisa dilihat ya, jadi lebih visible. Yang kedua adalah melakukan visualisasi saat meditasi. Ini mungkin yang masih baru ya, yang belum pernah kita coba. Tadi saya sama teman-teman sama peserta kurang lebih 37 orang ya. Sama 37 orang perempuan, saya coba ini visualisasi dengan meditasi. Itu caranya adalah kita kayak meditasi biasa ya, dengan berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan, minta perlindungan ke Tuhan, terus dilanjutkan dengan kita menarik nafas dan difokuskan ke cakra third eye atau asna sampai bisa 3 kali atau 3 kali udah cukup sebenarnya, 3 atau 7 kali. Kalau udah, bayangkan kayak ada titik terang, lubang, titik terang dari third eye kita. Terus kita bayangkan diri kita jalan keluar dari lubang tersebut ke alam yang kita sebut infinity circle, alam semesta yang tidak ada batasannya. Kalau fisik kan ada batasannya, kita tinggal di Indonesia aja, fisik kita terbatas. Mau ke Amerika kita harus naik pesawat, tapi kalau badan jiwa itu kita bisa melakukan perjalanan kemanapun, nggak ada batasan. Nah itu kenapa kita menggunakan mata ketiga. Kalau udah, kita bayangkan badan kita dan kita bayangkan sedetil mungkin. Kita pakai baju apa, muka kita kayak gimana, rambut kita gimana, atau mungkin jilbab kita warna apa. Kita bayangkan sedetil mungkin kita jalan keluar sampai kita ada di namanya infinity circle. Dan ini ternyata beda-beda. Kadang-kadang ada yang bayangin salju. Kayak saya sama tadi satu peserta bayanginnya salju. Jadi bayangin salju luas, putih, ada puan-puan cemara gitu. Dan saya ada di situ gitu ya. Ada yang bayangin pantai. Ada yang bayangin itu kan kalau kita bayangin dengan mata ketiga nggak bisa. Kita mikirnya ke otak. Tiba-tiba tak, kita ada di situ kayak gitu. Jadi bukan bayangin pakai otak ya, kita bayangin dengan mata ketiga, kita ada di situ. Terus kalau udah kita ada di lingkaran tersebut, apa yang bisa kita bayangkan di mata ketiga biasanya akan terwujud. Dan tapi asal kita nggak mikirin lagi, kayak mempertanyakan kuasa Tuhan atau kuasa Allah dalam mewujudkan, dalam membawa apa yang kita manifestasikan ke alam nyata kayak gitu. Nah, dan tadi saya minta ke teman-teman untuk membayangkan sedetil mungkin kayak film gitu ya. Ada yang pantai, ada yang salju, beda-beda. Jadi kita bayangkan sedetil mungkin kayak film gitu. Misalnya kita bayangkan kita jadi direktur, jadi senior manager, jadi apapun itu. Atau kita bayangkan kita menikah dan kita bahagia, suami kita baik banget. Bayangkan sosok laki-lakinya juga sedetil mungkin, harus sedetil mungkin, bajunya apa, gerak-geriknya apa, body language kayak gimana, mukanya kayak gimana, apakah ada kumis atau enggak. Terus, ya gerak-geriknya harus semuanya sedetil mungkin, bajunya dia warna apa, kira-kira kesukaannya dia apa, harus kita bisa sedetil mungkin. Dan kalau sudah kita bayangkan itu dan kita hafalin, kita reaksinya apa? Kita senyum malu-malu, kita senyum bahagia, kita nangis terharu, nangis karena akhirnya saya mendapatkan ini misalnya, apa yang saya cita-citakan. Tangkap ya, jadi kayak says the emotion ditangkap, energinya ditangkap, dihafalin. Pada saat kita akan melakukan manifestasi lagi, itu adalah energi yang akan kita capai pada saat melakukan manifestasi. Jadi saat kita lagi turun, kita lagi down, kita lagi nggak percaya diri, kita lagi keyakinan kita, iman kita ke Allah lagi turun misalnya, jangan melakukan manifestasi karena belum kemungkinan besar nggak akan berhasil, malah mungkin akan memperlambat kayak gitu. Jadi tadi ya itu yang dirasakan teman-teman ya, kebanyakan senyum-senyum sendiri, kayak seolah sudah mendapatkan itu. Jadi untuk manifestasi, ada lagi yang saya sudah kasih adalah membuat papan visi ya. Ini untuk yang orang-orang yang visual. Atau yang berikutnya adalah membuat rekaman dengan HP ya. Dengan HP kita rekam suara kita,
Misalnya saya saat ini tanggal 14 Februari 2022 sedang bersama suami saya, sedang ada di Turki dan kami bahagia, apapun itu direkam. Ini untuk orang-orang terutama yang inner strength-nya Phoenix, atau cara dia untuk mengingat informasi atau menghafal ya saat zaman sekolah atau kuliah. Ada beberapa orang yang membaca tapi dengan suara. Itu berarti dia untuk menangkap informasi dia harus dengan suara atau dengan musik ya. Orang-orang kayak gini dia bisa melakukan manifestasi dengan merekam suaranya ya. Yang berikutnya adalah scripting. Scripting udah saya pernah share ya. Scripting lebih kita menulis surat ke seseorang dan kita harus ucapkan terima kasih dulu dan nanti diakhiri dengan terima kasih, dalam keadaan seolah-olah kita sudah mendapatkan, kita tulis reaksi emosi kita saat itu, terus yaitu kita tulis tanggalnya, karena kan kalau di alam semesta tidak ada waktu ya, kita nggak tahu tanggal di semesta, nggak tahu ini udah ganti hari atau enggak. Waktu dibuat manusia untuk memudahkan, membuat pembatasan. Karena ganti tahun, ganti apa itu yang membuat manusia. Sementara di semesta nggak begitu, karena nanti ganti bumi atau apa dipengaruhi oleh gravitasi dan lain-lain dan berubah lagi. Jadi sebaik mungkin kalau scripting ditulis tanggal persisnya. Oke. Itu ya tadi untuk webinar gratis ya, untuk webinar gratis. Oh tadi kelupaan. Tips sukses dan bahagia di 2021 ya. Oke. Itu yang sudah saya share untuk webinar gratis hari ini ya. Jadi walaupun gratis, saya nggak pengen orang memandang rendah webinar yang gratis seolah-olah tidak berkualitas atau gampang lah gratis tinggal datang kayak gitu. Tapi saya ingin orang-orang berubah karena kesadaran. Jadi saat membaca informasi, saat apapun itu sudah dengan kesadaran. Karena yang membuat kita berubah atau apapun itu adalah kesadaran kita. Jadi itu adalah yang saya share hari ini di webinar gratis untuk para perempuan single, adalah mengenal jati diri kita siapa, terus apa kelebihan kekurangan kita, terus bagaimana cara membuat tujuan hidup, bagaimana cara membuang bagasi sampah trauma yang mungkin ada dari kecil, dari remaja belum kita buang ya, itu yang kita buang tadi dengan cara manifestasi. Pertama dengan grounding dan cleansing. Cara yang kedua adalah dengan kayak menulis karakter apa yang pengen kita buang, benar-benar kita bakar atau kita robek-robek kertasnya. Yang positif kita simpan, kita untuk jadi mood booster ya. Itu tadi adalah untuk webinar gratis yang saya bagikan. Semoga bermanfaat, semoga jadi energi positif juga. Karena untuk beberapa orang, terutama orang-orang empat yang energi positifnya berlebihan, kalau nggak dibagi itu malah jadi penyakit. Dia kayak saya dulu atau belum tahu, sering masuk rumah sakit, biasanya sakit tipes banyak kan, paratipes yang apapun itu. 2 tahun sekali, setahun sekali sering masuk rumah sakit untuk dibayarin sama perusahaan ya, asuransi perusahaan. Kalau kayak sekarang freelancer kan susah kalau saya sakit. Jadi itu adalah manfaat dari meditasi, manfaat juga untuk orang-orang empat sebisa mungkin harus, kalau punya energi positif yang lebih harus dibagikan. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk membagikan energi positif yang saya punya, supaya energi itu kan dia harus mengalir ya, kayak air. Kalau cuma kita simpan, kita keep energi positif kita, nggak kita bagiin, malah jadi penyakit ya, jadi tersumbat. Itu yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah ikut. Terima kasih banyak. Mungkin nanti akan saya lakukan lagi, tapi kalau bisa teman-teman jangan menjadi orang yang standar, harus punya kesadaran. Ada webinar gratis, ini emang gratis, dan mungkin teman-teman, apaan sih ini webinar, udahlah ikut aja, coba-coba aja gitu. Mungkin cuma memandang kayak gitu, tapi tidak berharap akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Kayak standar gitu, udahlah ikut aja, tapi tidak aktif gitu. Kalau orang mau berubah kan harus aktif, harusnya kesadaran diri. Kayak ada beberapa orang yang posting di
IG-nya dia, terus habis posting dia screenshot, dikasih tahu. Ini adalah orang-orang yang punya kesadaran diri dan punya inisiatif ya. Jadi itu yang pengen saya lakukan, pengen saya mungkin sarankan ke teman-teman supaya kalau mau berubah itu harus mulai dari diri kita. Kita nggak bisa tergantung sama orang lain, kita yang harus aktif keluar ya. Itu jangan selalu mau disuapin. Sayang banget karena tadi pas melakukan manifestasi, terutama meditasi untuk manifestasi, banyak yang senyum-senyum, banyak yang merasa lebih bahagia. Dan kalau tadi sudah merasakan manfaatnya, sudah ngerasain, udah nangkep, capture the best energy you have gitu ya, udah tahu frekuensi apa yang bagus banget, yang bikin kita bahagia, bikin kita senyum-senyum sendiri saat meditasi, itu harus dihafalin tanda kutip. Pada saat kita mau narik lagi, mau melakukan manifestasi kita, yaitu saya lebih percaya law of vibration daripada law of attraction. Untuk bisa menarik benda, manusia yang energinya sama, kita harus punya vibrasi yang sama juga. Jadi untuk menarik mungkin pasangan hidup, jabatan, rezeki, apapun itu, ya, kita harus mengeluarkan vibrasi yang sama juga. Kayak BTS ya, menara BTS. Kita keluarkan vibrasi yang sama untuk menangkap vibrasi yang sama juga. Jadi itu tadi yang saya share, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat semoga bisa di-share juga ke orang lain. Mungkin nanti ada orang perempuan single lainnya yang membutuh, atau mungkin nanti juga saya akan adakan nggak hanya untuk perempuan single, untuk semua perempuan, atau mungkin yang laki-laki juga butuh gitu ya misalnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nyimak, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut webinar tadi, Single Woman. Semoga bermanfaat, semoga vibrasinya makin naik, dan tidak hanya berpikir ke aku, nggak egois, tapi sudah kalau punya vibrasi tinggi, vibrasinya tinggi, udah dapat apa yang dimau, harus dibagikan ke orang lain, yaitu namanya dharma. Okay. I am sending my virtual hug to you.